Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita mengenai salam. Tapi pada subuh ini kita mencoba menyajikan salam yang membuat kita bahagia, yaitu di dalam surah Zumar, pada waktu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang masuk surga, gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya, maksudnya sampai ke surga dan pintu-pintunya telah terbuka, penjaga-penjaga berkata kepada mereka, "Salamun alaikum, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya." Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang di dalam rombongan, ya. Jadi masuk surga itu ada sekitar 8 cara, ya. Yang ini yang paling umum, masuk berombong-rombongan, gitu ya, digiring berombong-rombongan. Kedua, masuk sendiri, ada yang masuk sendiri, ya. Ada yang masuk dalam surga itu yang didekatkan. Ada yang masuk surga dimasukkan, gitu, ya. Ya, mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah SWT. Yang penting kita masuk surga, ya. Itu dalam surah Az-Zumar ayat 73, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum, dan digiring dengan lembut, ya, orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan penciptanya ke dalam ilal jannati zumara hatta idza ja'uha, sehingga sampai mereka di surga, ya. Wa futihat abwabuha, maka dibukakanlah pintu-pintunya. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkata mereka yang menjaga surga, salamun alaikum, assalamun alaikum. Mengapa kita tidak menjawab? Karena itu malaikat, ya, sudah pasti dia selamat, gitu, ya. Hampir seluruhnya di dalam Quran ini assalamualaikum itu dari malaikat kepada kita tidak jawab, ya. Begitu juga kita tidak menjawab ketika orang yang ahli neraka mengucapkan salam kepada orang ahli surga, assalamualaikum, tapi tidak dijawab karena itu terlambat sudah, ya, gitu. Tibtum wadkhuluha khalidin, beruntunglah, berbahagialah kalian masuk surga kekal di dalamnya. Biasanya
Kalau ayat-ayat kata-kata yang mempunyai makna khusus berada di sekitar ayat itu, ini ada pesan, ya, ada pesan. Ini kan di surga nanti. Artinya apa yang kita pelajari selama di dunia ini, apa yang kita sikapi selama di dunia ini. Nah, ya. Maka kita lanjutkan. Karena senang mereka, wa qalul hamdulillahilladzi shadaqana wa'dahu. Mereka berkata, alhamdulillah bagi Allah yang telah menepati janji. Ya. Alhamdulillah itu ada 33 substansi. Salah satunya dibagi. Alhamdulillah itu dalam dimensi akhirat ada 8, sekitar 8 ya. Kemudian ada dimensi di dunia. Ini termasuk alhamdulillah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ya. Wa qalu alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dahu wa awrathna al-ardha, dan telah mewariskan kepada kami tanah surga ini. Natabawa'u milal jannati haitsu nasya. Sedangkan kami tinggal di dalam surga di mana saja kami menghendaki. Ada yang diceritakan oleh Pak Kures itu, saking senangnya dimanapun di surga itu dia dapat tempat yang dekat neraka, ya, sedikit pinggirnya gitu. Saking senangnya dia nggak mau pindah. Ya. Fa ni'ma ajrul amilin. Maka surga adalah sebaik-baik orang yang amilin itu gini. Amilin itu orang, ya, atau ibadah yang sempurna, gitu ya. Kalau misalnya kita beramal, nah kalau amal itu sudah diterima, disempurnakan, ya, itu namanya amilin, amal yang sudah disempurnakan. Nah ini pesannya, ini rahasianya yang ada di ayat selanjutnya, ya. Ayat selanjutnya itu ini penting bagi kita, ya. Karena Allah menetapkan, ya, wa qudiya bainahum bil haqq, dan telah diputuskan di antara mereka segala perselisihan. Ya. Jadi perselisihan ini ada sekitar 10 ayat di dalam Al-Quran ini. Setiap perselisihan Allah mengatakan perselisihan itu tidak akan selesai di dunia ini, ya. Tidak selesai di dunia ini. Apakah perselisihan itu yang dimaksud adalah perselisihan kita dengan orang Nasrani, orang Yahudi, ya? Apakah perselisihan itu di antara kita? Nah, gitu ya. Allah mengatakan ada 10 ayat bahwa perselisihan itu tidak akan diselesaikan, tidak bisa diselesaikan di dunia ini. Nah, maka diputuskan wa qudiya bainahum bil haqq. Jadi sikap kita, ya, dalam menghadapi perselisihan itu bukan malahan kita
senang atau sedih gitu ya. Kalau dengan orang Nasrani dan Yahudi tidak soal. Ya, oleh sebab itu kita harus paham dengan ayat-ayat di dalam Quran mengenai Yahudi dan Nasrani. Itu harus kita pahami. Ya. Untuk kita sampaikan kepada mereka supaya tahu bahwa inilah Al-Quran. Sebetulnya mereka sudah pelajari, cuman cara orang belajar yang namanya bukan sungguh-sungguh mau belajar, ya, mau memojokkan, maka tidak ketemu. Ya. Nah, mari kita lihat perselisihan di antara kita untuk mengerutkan kening kita. Ya, karena kalau dilihat dari pesan di dalam surah Az-Zumar ini, ayat terakhir ini, itu berarti kita harus berusaha betul-betul pada posisi yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu, ya. Wa qudiya bainahumul bil haq. Kalau seandainya kita berselisih tapi ternyata salah, nah itu sedih kita. Di akhirat nanti ternyata salah. Maka diajarkan kepada kita untuk bersikap dalam surah Az-Zumar ayat 18 gitu ya. Ayat 18 itu supaya sikap kita yaitu Tuhan sangat senang orang yang belajar. Ya, itu ya. Belajar apa selisihnya gitu ya. Kemudian dia berlapang dada ya. Dia mau belajar, mau meneliti sehingga nanti dia sanggup mengatakan inilah yang menurut dia yang terbaik ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang paling baik di antaranya. Ini kalimatnya sederhana ya. Tapi prakteknya ya, alladzina yastami'unal qaul, yaitu mereka orang-orang yang suka mendengar, suka belajar, suka menimbang-nimbang, suka memilih-milih segala persoalan dan fayattabi'una ahsana. Pada akhirnya mengatakan menurut saya inilah yang terbaik. Ya, gitu. Walaupun terjadi perselisihan, inilah yang terbaik. Dia timbang-timbang. Nah, inilah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Ulaikal ladzina hadahumullah. Orang seperti inilah mereka lah betul-betul diberi petunjuk. Dibalik nih, caranya dibalik. Sebetulnya kalau kita sifat kita legowo, suka belajar, suka memahami sehingga kita bisa memilih-milih gitu ya, sabar, tidak merasa menang sendiri, tidak merasa apa sih, nah itu, dan sanggup memilih yang baik, itulah orang yang sebenarnya sudah diberi petunjuk oleh Allah SWT ya. Lebih lanjut lagi, wa ulaika humul ulul albab. Mereka itulah orang-orang yang cerdas dan berhati besi. Orang cerdas dan berhati besi. Nah, itu saya kira itu untuk rekaman kita yang ke-10 ya. Jadi kita belajar salam di akhirat nanti ketika masuk surga, malaikat akan berkata Assalamualaikum, dan semua diam, tidak menjawab ya, karena tidak perlu menjawab
malaikat ya. Kecuali malaikat yang diceritakan oleh Al-Quran, yaitu ketika malaikat bertamu kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim. Tapi salamnya lain, salaman, ya mengucapkan salaman. Malaikat mengucapkan salaman, Nabi Ibrahim menjawab salamun. Ya, menurut pengertian, jadi salaman itu cuma satu salam, satu kebajikan. Kira-kira fokus. Kalau salamun artinya banyak sekali ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.